Shalom. Shalom juga yang ada di live ya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua di lewat media Zoom. Ya, saudara bisa mendengar suara saya? Yang ada di Zoom boleh lambaikan tangannya. Boleh Bu lambaikan tangannya yang mendengar. Oke, puji nama Tuhan, berarti suara saya didengar. Terima kasih buat pengurus yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini. Dan sebentar akan ada pelayanan misi ya. Pelayanan adalah anugerah, saudara. Ya, anugerah dari Tuhan itu diberikan banyak hal. Yang pertama, Yesus mati buat kita. Amin. Lalu Roh Kudus diberikan dalam setiap kehidupan kita. Lalu pelayanan juga adalah anugerah. Suami adalah anugerah, istri adalah anugerah, anak-anak adalah anugerah. Banyak sekali anugerah Tuhan yang diberikan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Oke, mungkin saya nggak usah perkenalan ya, udah kenal karena sudah pernah melayani di tempat ini, sekalipun lewat Zoom, dan sekarang secara onsite dan Zoom juga, puji Tuhan. Saudara, saya bertanya kemarin kepada Ibu Viola, temanya apa? Katanya, terserah aja dari Pak Pendeta. Nanti Roh Kudus yang tuntun. Jadi dari tadi saya berdoa dari tadi malam. Baru di sini, saudara, saya mendapatkan satu kata. Ya, kata itu bicara soal kata kebahagiaan atau bahagia. Ya, itu yang mau saya bagikan bagi setiap kita semua. Saudara, Yesus datang di dunia ini. Dia mau supaya manusia bahagia. Ya. Dia mau supaya manusia diselamatkan. Dia mau supaya manusia memiliki kepuasan. Saudara, apa itu kebahagiaan? Saya bertanya, mungkin ada satu orang ibu boleh jawab. Apa itu bahagia? Ada yang mau jawab? Boleh angkat tangan. Senang. Oke. Apa lagi? Happy. Wah, itu happy bahagia ya. Apa lagi? Sukacita. Oke. Apa itu bahagia? Ketawa terus. Oke. Saudara, coba kita lihat ya. Tadi saya buka sebentar apa sih kebahagiaan itu ya. Coba kita lihat dari perspektif psikologi, apa itu kebahagiaan? Nah, kebahagiaan itu adalah keadaan psikologis yang positif di mana seseorang memiliki emosi positif berupa kepuasan hidup. Pikiran dan perasaan positif akan kehidupan yang dijalaninya. Ya, sekali lagi ya. Jadi kebahagiaan adalah di mana seseorang memiliki emosi positif berupa kepuasan hidup, pikiran dan perasaan positif akan kehidupan yang dijalani. Mari kita baca sekarang di dalam firman Allah. Ketika Yesus pertama kali berkhotbah di depan banyak orang, ya, itu dicatat di dalam kitab Matius atau Injil Matius, ya. Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7 ini adalah khotbah Yesus di bukit. Nah, ketika dia mulai berbicara, dia berbicara dengan yang pertama-tama dia sampaikan adalah ungkapan kebahagiaan. Nah, kita lihat ayat pertama. Nah, di sini kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema ucapan bahagia. Nah, dikatakan begini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran,
karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus pertama kali berkhotbah, yang dikatakannya adalah ucapan bahagia atau tentang kebahagiaan. Kenapa Yesus memulai pengajarannya dan dibuka dengan ucapan yang bahagia? Karena saudara, sesungguhnya manusia itu saudara, tidak ada yang bahagia. Kenapa saya katakan tidak ada yang bahagia? Ya, awal mula Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa atau perempuan, mereka ini diciptakan Allah sempurna dan mereka sangat berbahagia. Pada waktu Adam seorang diri dan Allah memberikan perempuan, yang disebut perempuan karena diambil dari tulang rusuk. Ketika perempuan ini ada, Adam berkata ini dia. Dan Adam sangat berbahagia. Demikian dengan perempuan itu. Nah, ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak memiliki kemuliaan. Kemuliaan Allah itu tidak lagi dimiliki oleh manusia. Dan di sanalah manusia tidak bahagia. Tidak ada kemuliaan Allah dan manusia sudah berdosa. Nah, dosa membuat manusia tidak bahagia. Adam dan keturunannya, saudara lihat, manusia tahu yang baik, tahu yang jahat. Dan manusia ini saudara karena didasari, ya, saya akan coba gali dari awal begini. Adam memberi nama kepada perempuan setelah mereka jatuh dalam dosa. Kenapa nanti setelah mereka jatuh di dalam dosa? Bukan dari awal pada waktu Allah menjadikan manusia, harusnya Adam sudah langsung memberikan nama. Kan waktu Adam memberikan nama binatang-binatang, makhluk hidup yang ada, ya hewan-hewan semuanya, dia tidak menemukan sesuatu yang cocok dengannya. Lalu Allah menjadikan manusia, Adam berkata ini dia Tuhan. Tapi Adam tidak memberikan dia nama. Dia hanya disebut sebagai perempuan karena diambil dari tulang rusuk. Ketika jatuh di dalam dosa, baru Adam berikan nama. Dan saudara, ini nama yang diberikan kepada perempuan, yaitu Hawa, yang kalau kita gali lebih dalam, ini bermakna berbicara tentang keinginan atau hawa nafsu. Nah, kenapa demikian, saudara? Karena ada kekecewaan daripada Adam, manusia yang pertama. Manusia yang pertama ini, Adam ini dia kecewa. Karena dia jatuh di dalam dosa dan dia mempersalahkan perempuan. Ya, sebab itu ya, laki-laki pada umumnya suka menyalahkan perempuan yang belum mengerti kebenaran seutuhnya. Suka menyalahkan perempuan atau istrinya. Itu banyak ditemukan, saudara. Ini awal mula Adam memang menyalahkan perempuan. Perempuan menyalahkan siapa? Menyalahkan iblis. Nah, perempuan suka menyalahkan orang lain atau lingkungan. Begitu, saudara. Ketika suami atau laki-laki berkata, ini kesalahan kamu, bukan saya tetangga gitu. Bukan saya dia gitu. Saling menyalahkan itu muncul. Nah, saudara, Adam memberi nama kepada Hawa. Ini karena Adam sedang kecewa. Dosa membuat manusia mengambil keputusan-keputusan yang salah dan manusia penuh dengan yang namanya kekecewaan. Jadi bapak kita, leluhur kita, manusia pertama, laki-laki, ya Adam, bapak kita ini adalah bapak yang kecewa. Nah, demikianlah segala keturunan manusia. Sebab itu manusia, saudara, mudah kecewa. Lalu kita memiliki ibu, ya. Dia disebut Hawa karena dia ibu dari semua yang hidup. Ya, Hawa keinginan. Jadi manusia penuh keinginan. Ya, punya bapak kekecewaan, punya ibu apa? Keinginan. Nah, sebab itu manusia kalau tidak dapat yang dia inginkan, dia kecewa.
Nah, keturunan demi keturunan, generasi demi generasi, semua manusia itu penuh dengan kekecewaan dan tidak bahagia. Karena manusia tidak pernah merasa puas karena ibunya adalah keinginan. Bahkan ada satu sahabat saya, hamba Tuhan, yang berkata, saudara tahu, atau dia bilang sama saya, bro, kita semua di dunia ini ada karena keinginan, katanya. Dasarnya sudah karena keinginan. Sehingga manusia tidak bahagia, sudah. Manusia tidak merasa cukup, tidak merasa puas. Semua manusia mengalami kesengsaraan. Tapi Tuhan bukan menjadikan manusia untuk sengsara. Coba saudara lihat lagu-lagu kan. Bahkan di lagu rohani ada kan. Hidupku yang sengsara. Betul ya? Penuh dengan penderitaan. Betul ya? Oh Tuhan, tolong tunjukkan. Ya kan? Gini loh. Hidup yang penuh penderitaan, penuh dengan masalah. Bahwa dunia ini gudangnya masalah, saudara. Saya bisa pastikan, sekalipun sudah anak Tuhan, pasti ada masalahnya. Sekalipun sudah pendeta, saudara, pasti ada masalahnya. Karena selama kita masih ada di dunia mengenakan tubuh, kemah tubuh ini, kita ini tetap masih ada masalah. Haleluya. Masih ada masalah kan semuanya kan? Nah, Yesus datang ke dunia ini, saudara. Dia tidak mau kita ada di dalam kesengsaraan. Ya, kesengsaraan di sini nanti saya akan jelaskan. Dia tidak mau kita ada di dalam penderitaan. Dia mau kita bahagia. Di dalam segala situasi, kondisi, apapun yang kita alami di dunia ini. Dia mau kita bahagia. Sebab itu saudara lihat, ucapan bahagia di sini agak aneh. Berbahagialah jikalau kamu dianiaya. Ini kan kontras. Apakah saudara akan berbahagia ketika dianiaya? Nggak usah secara fisik, secara psikis saja. Saudara dianiaya dengan penderitaan masalah hidup. Ada yang punya masalah dalam keluarga tentang anaknya. Ada yang punya masalah tentang suaminya, ada yang punya masalah keuangan, ada banyak masalah di dunia ini. Ada masalah dengan orang tua. Secara psikis saja, itu sudah menekan manusia. Daud yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, dia masih berkata, jiwaku mengapa engkau tertekan? Saudara lihat juga nabi-nabi, saudara, dijelaskan di dalam perjanjian lama. Tidak sedikit mereka yang mengalami tekanan, lalu pada akhirnya seperti mau putus asa. Nabi Elia berputus asa enggak? Ketika dia mengalahkan begitu banyak nabi palsu, nabi Baal, dia katakan, Tuhan, ambil saja dia nyawaku. Biarkan aku mati saja. Ini keadaan manusia, penuh dengan kegelisahan. Di dalam pikiran ini, ya, di dalam pikiran ini kegelisahan itu selalu ada bagi manusia. Coba kita baca ya, ini keadaan hidup manusia. Dalam Ayub pasal 14. Saya dikasih waktu berapa lama untuk sharing? Mengalir. Oke. Akhirnya Bible ya, studi ya. Ya kan? Oke, jadi kita belajar firman Tuhan. Amin. Oke, coba kita baca dalam Ayub pasal 14. Ayub pasal 14, saya bawa Alkitab, saudara, karena saya lihat Bible, ya, jadi ya di situ takutnya ada WhatsApp masuk atau habis baterai gitu. Supaya bisa ditandai, saudara ya. Ayub pasal 14, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Manusia yang lahir dari perempuan, ya, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Nah, ini manusia penuh dengan kegelisahan. Oke, kalau kita tadi baca ya,
perspektif ya secara psikologi apa itu kebahagiaan, dikatakan bahwa kebahagiaan itu adalah orang yang merasa puas dan pikirannya itu, coba sih kita baca lagi. Saya mau biar kita mengerti ya. Ini kan sangat berlawanan, Saudara. Tuh. Dikatakan kebahagiaan sebagai keadaan psikologis yang positif di mana seseorang memiliki emosi positif berupa kepuasan hidup. Ya kan? Pikiran dan perasaan positif akan kehidupan yang dijalaninya. Nah, manusia punya kegelisahan, bagaimana bisa bahagia? Manusia penuh dengan kekhawatiran, bagaimana bisa bahagia? Manusia yang penuh dengan begitu banyak masalah, bagaimana bisa berbahagia? Saudara, Allah tahu ini. Allah mengerti keadaan manusia. Allah tidak pernah menciptakan manusia untuk tidak bahagia. Tapi manusia sudah tergoda dan jatuh di dalam dosa. Manusia hilang kebahagiaan. Allah datang di dunia menjadi manusia, yaitu Yesus. Dia datang mau memberikan kebahagiaan. Saudara, ketika saya selesai nanti menyampaikan ini, kita semua akan terus berbahagia. Amin. Dan kita tidak akan bersedih lagi di dalam segala situasi, saudara. Karena kalau saudara belajar firman, ketika saudara mengerti kebenaran yang memerdekakan ini, saudara akan mempelajari tidak ada alasan bagi setiap kita untuk tidak bahagia. Nggak ada alasan, saudara. Jadi kita sudah harus terus senantiasa berbahagia. Kenapa? Yesus datang, saudara, untuk mau membuat saya dan saudara berbahagia. Ya, ketika dia datang di dunia, dia Allah menjadi manusia, jadi sama dengan kita. Hanya dia tidak berbuat dosa. Lalu dia datang untuk menyerahkan nyawanya. Ya, dia mengampuni dosa manusia. Akibat dosa manusia nggak bahagia kan? Nah, ini dosa kita diampuni. Saya dulu punya latar belakang. Saya penjahat, saya hidup di dunia kelam gitu kan, narkoba dan sebagainya. Dan saya tidak bahagia karena firman Tuhan kan mencatat ya bahwa tidak ada kebahagiaan bagi orang fasik. Tidak ada kebahagiaan di dalam segala ikatan dosa. Nah, Allah yang baik ini ya, dia mengampuni dosa saya sehingga saya berbahagia. Sebab itu di dalam Roma pasal 4 ya, dikatakan begini, Roma pasal 4. Haleluya. Roma pasal yang keempat, ayat 7. Nah, ini Daud yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Nah, saudara lihat di sini, Allah datang ke dunia, dia mau kita berbahagia, dia mengampuni dosa kita. Segala dosa kita, baik dosa mata, perkataan, pikiran, perbuatan dengan tindakan, dilakukan dengan tangan, dan segala jalan kita yang menyimpang, Allah mengampuni kita. Dia ampuni dosa saya. Saya dilayakan. Amin. Lalu hal yang luar biasa ketika saya diampuni dosanya di dalam Yesus, ada banyak orang tidak tahu ini, saudara. Sehingga seringkali kalau kita pelayanan, kita bilang begini, segala pujian, hormat, kemuliaan dikembalikan kepada Tuhan. Itu wahyu benar, saudara ya. Namun, saudara tahu bahwa kalau saudara kembalikan semua kemuliaan dan saudara tidak ada kemuliaan, saudara nggak akan bahagia. Kita semua ini di dalam Yesus menjadi orang yang spesial. Amin. Tuhan itu memberikan kemuliaan. Banyak orang nggak sadar ini, saudara. Sehingga hidupnya nggak bahagia. Kalau kita menyadari dosa kita diampuni, lalu yang kedua, di mana dia memberikan kemuliaan kepada kita. Coba kita baca. Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 17, maaf. Yohanes pasal 17. Ini mengalir saya nggak catat, saudara ya. Saya doa Tuhan Yesus tolong, Roh Kudus ada menolong kita semua, baik yang ada di Zoom. Amin. Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes 17 ayat yang ke-22. Coba kita baca bersama-sama.
Yohanes 17 ayat 22, 1, 2, 3. Dan aku telah memberikan kepada mereka apa? Kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Sudah lihat, kita ini Yesus memberikan kemuliaan. Yesus penuh kemuliaan, amin. Dia Allah yang menjadi manusia. Ya, Bapa memberikan kemuliaan kepadanya, dia memberikan kemuliaan kepada kita. Jadi saya dan saudara, semua yang ada di Zoom, saudara yang percaya Yesus, saudara ini ada kemuliaan. Dan ini mahal, saudara. Kemuliaan dari Allah ada pada saya, ada pada saudara. Haleluya. Nah, Roh Kudus juga diberikan nih. Tinggal di dalam kita nih. Nah, kehidupan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, ya, damai sejahtera juga diberikan, sudah sewajibnya kita bahagia. Sudah sewajibnya situasi yang ada di luar, masalah yang terjadi yang datang kepada kita tidak akan mempengaruhi hati kita. Amin. Kita, saudara gini, Rasul Paulus di dalam penjara dia berkata, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, kenapa saudara? Karena Rasul Paulus ini dia penuh dengan kasih Tuhan. Allah telah mengasihi kita. Haleluya. Nah, jadi alasan juga kenapa kita harus berbahagia, Allah sudah mengasihi kita, bukan nanti, saudara. Coba kita baca ayatnya. Ini banyak ayat ya. Haleluya. Roma pasal 5 ayat 5. Roma pasal yang kelima ayat 5. Nah, dikatakan begini. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara lihat itu. Ya, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah. Saudara telah dikasihi. Kalau di dalam perjanjian lama, kita memohon senantiasa belas kasihan Allah. Tapi saudara di dalam Yesus, saudara telah dikasihi. Jadi saudara sudah seharusnya, sepatutnya berbahagia. Sekalipun ada masalah. Kalau saudara undur beberapa ayat dalam Roma pasal 5 ini, saudara lihat ya, ayatnya yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam apa? Kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Haleluya. Ini kasih Allah telah dinyatakan dalam setiap hidup kita. Kalau dulu kita mungkin penuh kesengsaraan akibat dosa kita. Tapi sekarang di dalam Yesus kita telah diampuni. Kalau ada masalah-masalah yang datang, kita bermegah. Maksudnya bermegah dalam hal apa? Dalam Yakobus berkata begini, berbahagialah orang yang jatuh dalam pencobaan. Aneh kan? Kenapa kita berbahagia di tengah pencobaan? Jangan pernah minta pencobaan, sudah. Pencobaan datang dari iblis kan? Tapi kalau pencobaan itu datang, Alkitab firman Tuhan bilang, berbahagialah di tengah pencobaan. Karena ini akan membuat atau akan melatih kita, iman kita menjadi lebih sempurna. Berbahagia di tengah masalah. Ini yang sulit. Banyak orang udah ikut Tuhan lama, tapi hidupnya nggak bahagia sudah. Padahal tiap hari baca firman, tapi dia kurang beriman. Harusnya baca firman, dengar firman, kan disebut berbahagia. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, lalu memeliharanya, lalu melakukannya. Tapi banyak orang mendengar firman, tapi dia tidak beriman. Aneh sudah.
Padahal Alkitab mengatakan begini, dalam Roma pasal pertama, ya dikatakan begini, orang benar akan hidup oleh iman. Kenapa tidak disebut orang berdosa hidup oleh iman? Yang disebut orang benar, karena kita dibenarkan di dalam Yesus, kasih-Nya diberikan. Nah, kita harus beriman. Di dalam segala perjalanan hidup kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Saudara, di dalam Yesus, ya, iblis tidak berkuasa di dalam hidup kita. Saudara percaya? Iblis itu dikalahkan ketika saudara percaya Yesus, beriman kepada Yesus. Iblis tidak berkuasa untuk masuk di dalam diri kita lagi. Orang yang kerasukan, ya, itu semua orang yang nggak beriman. Mohon maaf, saudara. Karena iblis tidak akan menguasai orang yang beriman di dalam Yesus. Karena dia ada kemuliaan Allah. Ya, saya banyak mendoakan orang mau pelepasan. Semua orang yang kerasukan itu lemah iman, saudara. Atau dia sedang tidak beriman. Makanya saudara hati-hati dengan orang yang melemahkan iman saudara. Hati-hati. Yang melemahkan iman begini. Misalnya saya lihat Ibu Tebi. Bu, di dalam diri Ibu kayaknya ada satu duri. Ya kan? Dan Ibu itu tertekan. Kayaknya ada roh jahat ya di dalam diri Ibu. Ibu kalau sampai lemah iman, lalu Ibu berpikir begini, iya ya, mungkin ada. Iya ya, mungkin ada. Ini celah. Bahwa kita sedang mulai tidak percaya tubuh kita rumah Tuhan. Sehingga ketika kita mulai lemah dengan itu, didoakan. Saya akan mendoakan Ibu. Karena ada roh jahat di dalam diri. Mungkin roh Izebel lawan Tuhan. Iya kan? Ketika didoakan, Ibu bisa manifestasi loh. Karena sudah percaya. Dan sudah menjadi lemah iman. Saudara, di dalam Yesus, saudara telah dibebaskan. Telah dilepaskan. Kolose pasal pertama. Kolose pasal yang pertama. Haleluya. Kolose pasal yang pertama. Nanti kalau ada yang bertanya boleh ya. Kolose pasal pertama, coba kita lihat ayat yang ke-13. Atau ayat 12 mulai. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ayat 13. Ia telah, kata telah di sini iblis itu tidak suka, saudara. Iblis itu mau kita percaya bahwa kita masih terikat. Makanya kata telah di sini selalu ditutupi. Telah di sini itu sudah. Amin. Telah di sini sudah terjadi. Di dalam Yesus. Ia telah melepaskan kita Pak, dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, iman, saudara. Saudara harus beriman di dalam Yesus, saudara telah dilepaskan. Di dalam Yesus, saudara telah dimerdekakan. Di dalam Yesus, Allah mengambil alih kehidupanmu. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Segala situasi atau sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara, tidak ada yang kebetulan. Ada proses Allah untuk memurnikan iman kita. Tetapi di tengah proses ini, jangan sampai kita nggak berbahagia, saudara. Memang ada ayat yang berkata, ketika diganjar Tuhan, pasti berduka cita. Ya, ada ayat, tapi itu konteksnya berbeda. Secara manusiawi sebenarnya. Namun kalau kita berpandangan secara iman, tidak ada alasan buat kita untuk kita tidak bahagia. Saudara, bahagia, ya, bahagia itu kita yang ciptakan sendiri di dalam beriman kepada Yesus. Itu bahagia. Bahagia itu kan kepuasan hati, kan? Kita udah baca tadi. Bukankah Yesus berkata bahwa kalau kamu minum, aku adalah air kehidupan. Kalau kamu minum, kamu tidak akan dahaga. Kamu tidak akan haus lagi. Lalu Yesus berkata, akulah roti hidup. Kalau kamu makan, kamu tidak akan lapar lagi. Bahwa Allah memberikan kepuasan kepada setiap kita. Ada lagu-lagu lama. Ya.
Sungguh puas dengan Yesus. Itu mungkin sudah jarang dijadikan. Saya suka lagu-lagu lama, saudara. Ada juga lagu-lagu baru ya, semua saya suka. Cuman kadang ada makna-makna yang saya ambil. Ternyata kita ini di dalam Yesus telah dipuaskan. Tapi banyak orang nggak mengerti, dia nggak beriman, dia nggak mengambil ini. Sehingga hidupnya sudah di dalam Tuhan, tapi penuh dengan kekecewaan. Penuh dengan ketidakbahagiaan. Saudara, nggak ada alasan loh di dalam hidup kita kalau kita mengerti bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup saya dan saudara milik Tuhan. Sudah ditebus. Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan. Kalau ada kecelakaan yang terjadi, ya kecelakaan itu bukan lagi sebagai satu rancangan yang membawa kepada kematian yang kekal. Ya kan? Kecelakaan pun akan membawa kepada kehidupan yang kekal. Di dalam Yesus, hidup bagi Kristus, mati adalah untung. Damai Tuhan berikan kepada kita, itu nggak akan hilang, saudara. Kerja dari dalam. Jadi, situasi dan kondisi yang terjadi, ya itu tidak akan mempengaruhi. Tapi ini hanya bisa diambil dengan iman. Hanya dengan iman. Saya boleh minta tisu? Saya peringatan. Terlalu semangat saya. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Sebelum saya melanjutkan? Lanjut? Oke. Tuhan Yesus, coba kita lihat. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27. Jadi iblis itu mau kita nggak punya damai. Tapi seharusnya saudara harus sadar bahwa damai itu sudah diberikan paten di dalam hidup kita. Paten. Ya, kalau kita terus beriman sama Yesus itu kita memiliki damai yang paten. Ya, ketika kita tidak menyangkal Yesus, damai itu tetap ada di dalam hidup kita. Coba kita baca. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27. Nah, ini dia. Ayat 27, firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Kita lihat, gelisah, gentar hati, tanda tidak bahagia. Tuhan udah ingatkan loh, aku telah memberikan damai. Aku telah meninggalkan damai sejahtera itu. Ada di dalam saya dan saudara ketika kita percaya Yesus. Apalagi sudah dibaptis. Dibaptis kan kita sudah disucikan. Kita bait suci yang sudah disucikan, ditabiskan. Roh Tuhan ada di dalam kita. Jadi damai sejahtera sudah ada. Jangan gelisah. Jangan gentar hati. Jangan, kalau Tuhan bilang jangan, saudara, kita harus imani ini. Kalau saudara punya masalah, jadilah seseorang yang kuat imannya. Iman ini, saudara, kalau kita nggak beriman, kita nggak akan pernah bahagia. Saudara nggak akan pernah bahagia. Saya belum lama lagi pulang, udah 3 kali saya pergi di tempat pelayanan ODGJ. Nanti saya akan share nanti videonya, saudara lihat. Sangat bagus sekali untuk pelayanan ke sana. ODGJ itu orang dalam gangguan jiwa. Sekarang kan nggak dibilang orang gila, ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Saya pergi, saudara, di pelabuhan. Dia bisa melepas pakaiannya, dia bisa mukul satu yang lain, gitu. Jadi dia dikurung. Pasung enggak? Sekarang sudah tidak boleh pasung. Pasung itu ada hukumnya sekarang, nggak boleh. Dikurung boleh, tapi kalau diikat jangan. Jadi dibikin tali banyak. Lalu saudara, saya pimpin yang masih bisa, yang sudah bisa interaksi. Ada 100 orang lebih, ya, hampir 150 lah. Ketika sharing, saudara, pokoknya ada yang ngelamun, ada yang ketawa, jadi saya khotbah di tengah orang-orang yang ODGJ. Iya, saudara. Tapi ada yang nyambung juga, saudara. Ya,
Lalu mulai saya coba untuk berinteraksi. Setelah saya sharing, saya mulai bertanya, bagaimana kabarmu? Ada yang murung terus begini. Yang lain lagi sukacita, ketawa gitu. Ada yang ketawanya, kita udah tenang, dia ketawa terus gitu. Ada yang kita lagi sukacita, dianya murung terus. Saya coba bilang, ayo bersukacita. Gitu. Murung lagi dia. Saya tanya, kamu kenapa? Dia bilang, kenapa sih suami saya begitu, Pak? Gitu loh dia ngomong. Dia ternyata, saya tanya, stresnya karena sama suami. Terus ada lagi, anak-anak yang saya tanya, masalah stres sama orang tua. Jadi mereka semua ini, ya, semua ini, kenapa mereka mengalami seperti itu? Karena mereka, ya rata-rata kecewa. Jadi dalam pikiran mereka nggak menang. Dan mereka sedang tidak beriman. Rata-rata orang yang ODGJ ternyata, ya kalau secara spiritual ada roh jahat di dalam. Ada yang meluka, garuk-garuk sampai luka. Serem sekali sudah. Nah, kalau kita beriman kepada Tuhan, ya itu nggak akan pernah terjadi. Itu nggak akan pernah terjadi. Dimulai dari apa, saudara? Kekecewaan, stres, tidak bisa menerima kenyataan. Itu paling bahaya, saudara. Tidak menerima kenyataan itu memperpendek umur. Kalau masih hidup pun, gangguan jiwa, saudara. Nah, Yesus datang menyegarkan jiwa. Yesus kan gembala yang baik. Dalam Mazmur 23 dikatakan begini. Ya, akulah gembala yang baik. Lalu ada ayat di mana dikatakan ia menyegarkan jiwa. Tuhan adalah gembala. Ia menuntun aku. Ia menyegarkan jiwa. Ibadah ini menyegarkan jiwa, saudara. Karena Tuhan mau kita bahagia. Makanya ada ayat yang berkata, berbahagialah orang yang mendengar firman. Berbahagialah orang yang mendengar firman. Ketika kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kita haus akan Tuhan, kita dipenuhi. Ya, ini bahagia, saudara, kalau nggak ikut ibadah. Ya, kalau tidak belajar firman, saudara nggak akan sekuat ini. Dan saudara nggak akan bahagia. Kalau mau cari di dunia bisa memberikan kebahagiaan, tapi ya cuma sementara. Setelah itu penderitaan. Makanya Tuhan bilang begini, aku memberikan damai sejahtera. Aku meninggalkan damai sejahtera. Apa yang aku berikan, apa yang aku tinggalkan berbeda. Beda dengan yang dunia berikan. Nah, pertanyaannya, apakah saudara beriman? Saudara sudah menerima damai sejahtera dari Tuhan? Apakah saudara percaya bahwa di dalam Yesus Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Ayat-ayat yang terakhir, dua ayat terakhir. Kalau ada yang mau bertanya belum? Belum ada ya? Karena kan kelas ya, harusnya ada pertanyaan sebenarnya. Coba kita baca, saudara, dalam Roma pasal yang ke-8. Saudara harus beriman ya. Saudara kan kuat tidak mengeluh dan saudara terus berbahagia. Haleluya. Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Nah, ini dulu nih. Banyak ayat ya. Roma 8 ayat 28 dikatakan, ayat hafalan kan? Kita tahu sekarang. Jadi di dalam Yesus saudara harus tahu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala. Garis bawahi kata segala. Apa yang saudara alami? Allah juga turut bekerja dengan masalah hidup saudara. Amin. Segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita semua kan mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kita dipanggil, dipilih oleh Allah. Kita bersama dengan Allah. Jadi Allah turut bekerja dalam hidup kita. Lalu ayat yang terakhir, Lukas pasalnya yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 ayat 19. Lukas 10 ayat, nah ini dia. Oke, nah coba saudara yang nggak kebetulan, saya nggak catat, tapi lihat temanya, ucapan syukur dan bahagia, ya itu di ayat yang ke-21. Tapi sebelumnya saudara lihat, ya sebelumnya kembalilah ke 70 murid ya. Kita undur dulu beberapa ayat 18. Ayat 18, Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Saudara,
Beriman kepada Yesus menjatuhkan iblis. Iblis tidak bisa dikalahkan selain dengan iman kita kepada Yesus. Saudara beriman kepada Yesus, segala kuasa iblis dikalahkan. Amin. Iblis telah jatuh. Ketika kita beriman, iblis jatuh. Haleluya. Iblis dikalahkan. Lalu dikatakan ayat 19, sesungguhnya aku telah. Kata telah di situ saudara garis bawah ini. Saudara telah menerima kuasa. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudara begini, iman di dalam Yesus, percayalah, segala sesuatu yang saudara alami tidak akan pernah membahayakan kamu. Haleluya. Tidak akan buat saudara bahaya. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Penindasan, kelaparan, ketelanjangan. Maksudnya kita dipermalukan gitu. Kita dihina, difitnah. Apakah itu bisa mempengaruhi, membuat kita gak bahagia? Kita disakiti. Tidak ada alasan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada yang akan membuat saudara bahaya. Karena kematian pun adalah untuk berharga. Nilai saudara di dalam Yesus tidak pernah berkurang. Sampai saudara dipanggil Tuhan. Kalau Tuhan belum datang, kali yang kedua, karena tidak semua mendapatkan kematian, kan? Kalau Yesus belum datang, dikatakan berharga orang yang meninggal di dalam Yesus. Jadi berharga itu nggak akan hilang. Jadi imannya begini, Tuhan aku percaya tidak ada sesuatu hal yang akan membahayakanku dalam perjalanan hidup dunia. Sekalipun terlihat ini sangat mencekam Tuhan. Tapi aku beriman bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan hidupku. Engkau tidak pernah membiarkan kehidupanku. Lalu saudara lihat di sini. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Lalu ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Saudara, ucapan syukur dan bahagia Yesus adalah ketika kita mengerti. Kalau saudara mengerti, Tuhan telah berikan saudara kuasa. Tuhan telah berikan saudara kemuliaan. Tuhan telah mengasihi saudara. Tuhan itu bersuka cita. Gitu. Dia senang melihat kita yang percaya kepada Dia. Haleluya. Saudara harus tetap kuat. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Kan sering kita nyanyi kan? Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Nah, lalu ada ibu-ibu di jemaat saya, saudara. Ya, dia worship leader. Di pujian dia nyanyi. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Beberapa hari kemudian dia WA saya. Pak Pendeta, di mana jual ginjal? Saya bilang, kenapa? Iya, karena saya mengasihi, kan kita kan melayani orang-orang di bawah paling banyak ya. Orang-orang yang maaf, di tempat-tempat umum atau disebut marginal. Saya kunjungi keluarga ini. Ya, saya kunjungi keluarga ini, sudah pelayanan, saudara, sudah pelayanan. Ketika bicara, dia bilang, Pak Pendeta, saya stres sekali. Saya bilang, kenapa? Ini loh anak saya yang ini, yang punya masalah itu. Saya dengar lagi yang satunya udah hamil lagi, di luar nikah lagi akhirnya kan. Memang gak mudah sebenarnya secara manusia. Terus saya bilang begini, ibu, saya ingat ibu nyanyi loh hari Minggu. Walau saya ikuti, walau 1000 rebah, ini belum 1000. Baru 2 anak-anak ibu tuh. Ibu udah mau rebah gitu. Ibu mau ikut rebah. Ya kan? Ibu beriman dong sama Tuhan. Kenapa berpikir seperti itu? Mungkin dia banyak tuntutan dan sebagainya. Nah, saya memberikan kekuatan iman. Kita bukan hanya jago di puji-pujian, saudara. Saudara kalau menyanyi, ya kadang-kala hebat sekali kita kalau nyanyi kan. Ku tidak takut, sebab kau besertaku, ya kan? Tapi kita takut dengan pandemi, saudara. Bukan berarti kita gak berhikmat, tetap berhikmat. Tapi jangan terlalu juga kita takut.
Sehingga kita hidup dalam ketakutan dan bisa mati di dalam ketakutan. Ya kan kalau kita menyanyi kan banyak sekali lagu-lagu yang kita cuma jago nyanyi. Tapi kalau kita alami kita nggak percaya, nggak beriman. Ya kan? Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan. Ya kan? Di dalam segala kehidupan kita, Allah itu turut bekerja. Tuhan nggak pernah diam. Tuhan nggak pernah tinggalkan saudara. Tuhan nggak pernah tinggalkan saya. Di dalam melayani, di dalam mengiring Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang buta. Dia melihat sampai kedalaman hati kita. Setiap hari kita dilihat. Sebab itu ayat dalam Matius pasal 28, ya, bagian yang terakhir dikatakan begini, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketahui, karena iblis mau bodohi kita, membuat kita lupa kalau Tuhan menyertai kita. Saudara di tengah kesendirian, saudara nggak pernah sendiri karena ada. Di tengah masalah dalam keluarga. Masalah yang paling berat itu manusia kecewa, itu masalah dalam rumah tangga. Ini banyak sekali saya layani. Dari umur yang sudah tua sampai muda. Masalah di dalam rumah tangga, masalah yang terberat. Kalau masalah sama orang, misalnya dia punya karyawan. Karyawan ini mengecewakan dia, melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Dia kecewa, mudah kan diganti saja kan. Mengampuni, ganti, cari orang. Amin. Lalu biarkan orang lain yang bekerja. Mungkin bisa lebih baik. Kekecewaan kita terobati. Amin. Haleluya. Tapi kalau yang mengecewakan kita, suami kita, nggak mungkin kita ganti. Oh ganti suami? Nggak mungkin kan? Kita harus bisa menerima kenyataan, mendoakan dia. Yang mengecewakan orang tua kita. Nah banyak orang nggak bisa menerima ini. Tuhan, aku udah baik loh sama Tuhan, aku udah setia. Tapi kok ini yang aku alami malah dia, karena dia belum mengerti. Sebenarnya tidak ada alasan. Kalau ada terjadi sesuatu di dalam kehidupan rumah tangganya, percaya hidupnya dikasihi. Dan percaya Tuhan mengontrol segala sesuatu baik. Semuanya akan mendatang kebaikan. Saya pernah cerita enggak? Anggota tubuh yang sering saling menyakiti di dalam tubuh kita. Belum ya? Saudara gini ya. Untuk saudara tidak kecewa, belajarlah memaklumi orang. Memakluminya begini. Yesus itu ketika dia disalib, Tuhan Yesus tidak pernah kecewa. Yesus berkata begini, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa kan. Jadi gini, bahagia adalah orang yang tidak kecewa. Orang yang kecewa tidak bahagia. Nah Yesus tidak pernah kecewa. Dia menyerahkan semua kepada kehendak Allah dan dia tahu bahwa semuanya akan mendatangkan kebaikan dan ada tujuan Allah di dalamnya. Sebab itu waktu Yesus mau mati, dia berkata begini, Tuhan, ampunilah mereka. Sebab apa? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus memaklumi bahwa mereka nggak mengerti. Sebab itu dia berkata, ampunilah mereka. Saudara, kalau terjadi masalah di dalam keluarga saudara, maklumi bahwa mereka belum tahu. Dan mereka tidak sengaja untuk mengecewakan atau menyakiti kita. Anggota tubuh ya, yang paling riskan menyakiti satu dengan yang lain adalah gigi dan lidah. Siapa pernah tergigit lidahnya? Kita semua kan? Ada yang berdarah gitu kan? Saya pernah berdarah. Gigi tidak pernah sengaja untuk mau menggigit lidah. Kecuali dikontrol oleh pikiran. Ada orang bunuh diri dengan cara menggigit lidah. Saudara. Karena memang dia mau menyakiti dirinya. Tapi secara manusia normal, ya kita tidak akan pernah mau menyakiti diri. Nah, gigi tidak pernah sengaja melukai lidah. Lidah nggak pernah komplain bilang begini. Udah cabut aja giginya. Ya kan? Kalau kita tergigit dulu, gitu. Ya kan itu kan tanpa sengaja. Saudara gini, hubungan yang terdekat ya adalah hubungan yang paling riskan untuk terjadinya gesekan atau terjadinya saling melukai. Tapi saudara tahu, hal itu terjadi secara alami. Sifat manusia ada yang dewasa, ada yang belum, ada yang tahu firman, ada yang kurang tahu, ada yang nggak tahu. Jadi sering terjadi gesekan. Tapi ini adalah tujuannya memurnikan iman kita. Ya, kalau kita yang mengerti, kita akan tetap bahagia. Kita tidak akan terpengaruh ketika gigi menggigit lidah, oke kita jadi lidah. Lidah akan tetap terus bergerak.
Amin. Lidah akan tetap terus bergerak. Dia nggak akan pernah berhenti. Sekalipun dia sudah melukai. Haleluya. Iya kan? Nah, sering kali terjadi masalah ya di dalam perkumpulan. Setiap perkumpulan itu pasti ada masalah. Karena dekat hubungannya. Yang paling banyak ribut dulu saya pernah bilang, yang paling banyak ribut di dunia ini suami istri, saudara. Karena hubungan mereka paling dekat. Tapi mereka juga yang paling banyak mencintai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang kedua yang paling banyak ribut orang tua dan anak. Anak dan orang tua. Yang ketiga, keluarga kakak beradik paling banyak berantem. Karena hubungannya dekat, saudara. Kayak lidah sama gigi, semuanya sedang bergerak, semuanya sedang berpikir gitu. Lalu yang keempat, yang paling banyak ribut, orang-orang yang ada di komunitas kita. Cara berpikirnya beda, saudara. Cara jalannya beda, cara melihatnya beda, cara senyumnya beda. Ada yang suka senyum, ada yang nggak suka senyum. Iya kan? Nah, jadi begini, kalau saudara berkomunitas, kalau ada masalah, itu tandanya saudara hubungannya. Dan orang yang dewasa rohani, dia akan berpengaruh. Tapi dia akan tetap terus bekerja melakukan kebaikan. Dia akan tetap bekerja melakukan hal untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sehingga dia akan tetap berbahagia. Sebab itu firman Tuhan bilang, berbahagialah jika kamu dianiaya, difitnah. Apakah saudara akan berbahagia ketika difitnah? Orang yang dewasa rohani yang mengerti, dia akan tetap berbahagia. Dalam segala situasi, apapun masalahnya, tetaplah berbahagia. Karena Tuhan mau saudara berbahagia. Haleluya. Yesus datang di dunia, memberikan jaminan pasti. Berbahagialah, nama kita ada di surga. Jangan bersedih. Saya ketemu orang kemarin, saudara. Ya, sharing, ini udah selesai ya, sudah panjang begitu. Saya ketemu orang, dia merasa dirinya nggak berharga. Dia merasa dirinya hina. Ditipu oleh iblis. Terus saya bilang sama dia, ya, coba lihat gedung. Kebetulan di jendela kan. Kamu tahu nggak, semua gedung dan semua tanah-tanah yang kita lihat ini, ya, itu harganya luar biasa. Tapi tidak sebanding dengan itu. Hargamu di hadapan Tuhan tidak pernah berkurang. Tuhan mengasihi engkau. Ayo bangkit, karena Tuhan mau saudara berbahagia. Haleluya. Apa namanya? Ladies, LDC adalah orang-orang yang berbahagia. Jangan bersedih hati lagi. Haleluya. Jangan ada yang kalau stres datang cepat untuk tenang, baca firman, tenang berdoa. Ya, jangan berdoa pada waktu lagi nggak tenang juga. Ternyata bahaya. Karena firman Tuhan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kemarin saya ketawa terbahak-bahak dengan teman pendeta di hotbar. Dia bilang, hei ibu-ibu, jangan berdoa kalau kamu lagi ada kebencian. Bukannya disuruh berdoa. Jangan, kalau ada pendeta suruh berdoa, jangan. Saudara akan berdoa, ngawur doanya katanya. Ketika saudara berdoa dalam kebencian, saudara akan datang sama Tuhan, saudara akan membahayakan suami katanya. Tapi kenapa bisa begitu? Doanya begini, orang yang sakit hati, dia salah berdoa. Tuhan, aku sudah sabar, tapi ini udah keterlaluan tuh. Gitu loh. Ini sudah keterlaluan Tuhan. Udahlah biarlah saya jadi janda cepat katanya. Karena dia doa dengan dendam, saudara. Gitu loh. Jadi ini, kita tetap tenang. Kalau kita ngerti firman ini, kebahagiaan ada di dalam diri kita. Haleluya. Haleluya. Enggak akan terpengaruh dengan situasi ya. Keputusan ada dalam hidup saudara. Mau bahagia atau tidak. Kalau saudara mau beriman sama Yesus, saudara akan terus berbahagia. Ada yang mau bertanya sebelum kita berdoa? Ada? Tidak apa-apa. Dari di Zoom boleh kalau mau chatting sebelum kita berdoa. Ibu-ibu, ibu-ibu ada yang mau bertanya nggak yang di Zoom? Ya. Halo ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Biasa Beatrix. Oke, kalau nggak ada kita langsung mau doa ya. Oke. Saudara, firman ini, kebenaran ini saudara harus benar-benar.
Sebenarnya saya rindu, banyak orang itu baca Alkitab dia bingung. Dia nggak ngerti ini Alkitab ini yang saya pegang, ada 66 kitab, ditulis 44 penulis. Dengan latar belakang berbeda-beda. Percaya nggak ada ayat yang sudah kadaluarsa? Belum pernah dengar toh? Belum pernah dengar kan? Alkitab tulis bahwa ada hukum yang sudah menjadi usang, yang sudah dekat kepada pembunuhan. Ada ayat yang sudah tidak perlu dibahas. Ataupun kalau dibahas akan dijadikan sebagai sesuatu pembelajaran. Tapi bukan harus diterapkan. Karena berubah, ada hukum di dalam firman Tuhan ini ya yang sudah tidak perlu digunakan. Nah, makanya perlu belajar firman. Karena banyak orang dia tidak bahagia karena tidak tahu firman. Alkitab bilang boleh, tapi di dalam pengertiannya jangan. Tersiksalah dia. Ya, ada yang Alkitab bilang jangan, dia bilang boleh. Tersiksalah dia. Sebab itu kita harus mengerti. Nanti suatu waktu saya rindu kalau Tuhan kehendaki ya, bukan saya mau minta pelayanan, tidak. Untuk saya supaya saudara bisa mengerti membaca firman. Dan saudara bisa tahu Alkitab itu dari saudara bisa membedakan perjanjian lama, perjanjian baru. Sesuai, jadi saudara kalau baca ayat, saudara tahu konteksnya. Iya, karena kalau enggak, saudara akan ngerti. Ini banyak sekali ayat. Nanti saudara akan perang ayat. Ingat loh, iblis pakai ayat loh. Iblis pakai ayat. Sebab itu saudara, siapapun yang mau menyampaikan firman, termasuk saya, ya selidikilah apakah itu benar demikian. Jangan langsung bilang amin. Karena ada ayat, saya punya ayat favorit. Ya, tadi saya bilang ayat terakhir ya. Saya punya ayat favorit itu dalam Kisah Para Rasul, ya, pasal 17 ayat 11. Salah satu ayat favorit saya. Orang-orang di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang yang ada di kota Salonika. Ya, karena orang-orang yang ada di kota itu mereka menerima firman dan menyelidiki. Gitu. Mau baca aja ayatnya? Wah, ini seru ya. Haleluya. Masih semangat tapi ya. Tapi kalau udah bosan saya biar nanti next-nya. Coba. Oh, oke. Coba ya kita baca ya. Kisah Para Rasul pasal 17. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11. Nih. Firman Tuhan, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Saudara, ya, hati-hati saudara dengan firman, termasuk saya menyampaikan, harus diselidiki. Jangan dibodohi. Karena kebahagiaan saudara, ya, firman Allah, bagaimana saudara mengerti firman, ya, demikianlah saudara. Jadi saudara harus berbahagia dengan belajar firman. Bagaimana kita mau mengerti kebenaran firman? Nah, ini nanti saya akan coba untuk mungkin di next saja ya, karena kalau saya jelaskan mungkin nggak akan cukup waktunya. 1 jam saya bisa jelaskan, saudara akan lebih mudah membaca Alkitab. Saudara akan lebih mengerti. Ya, kenapa ada benang merah, benang biru. Lalu bagaimana rule-nya, konteksnya, sejarahnya seperti apa. Secara singkat saja saya coba jelaskan. Ini saya sering sampaikan di penjara-penjara. Karena saya pelayanan di penjara-penjara, saya bilang, kalian baca-baca Alkitab bisa sesat, saudara. Betul, karena dia nggak tahu mau bacanya kan begini. Kalau saudara beli Alkitab itu ada penuntut bagaimana cara, cuma tidak detail. Ya, jadi saya menjelaskan. Kalau mereka belum pernah, saya jelaskan. Alkitab itu seperti ini. Dari Kejadian ada 5 kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan. Ini disebut kitab Pentateuch. Ya, disebut kitab Taurat yang Tuhan berikan kepada Musa ini. Lalu ini orang yang nanti saya jelaskan terlalu dipanjang. Oke? Tuhan mau pakai kita semua, saudara. Tuhan gak mau kita menderita. Ya, jangan menyiksa diri kita karena ketidakmengertian kita tentang firman. Tapi biarlah kita mau mengerti firman Allah. Saudara tahu banyak orang menyiksa diri karena nggak ngerti firman. Saudara. Nggak tahu firman. Saya kemarin, saya habis pelayanan dari NPT, saudara. Itu ada peristiwa yang, Tuhan. Mau saya nggak usah ini ya, karena dia tokoh agama terkenal. Tapi saudara lihat, karena dia tidak
Ya, dia lebih takut manusia daripada takut. Padahal tiap hari baca Alkitab itu. Tapi dia bisa dibutakan. Ya, seorang pemimpin agama yang di ajaran agama mereka tidak boleh menikah. Tapi dia sebagai pemimpin, jatuhlah dia dengan seorang suster. Saudara tahu, suster ini hamil, ya, dia menutupi supaya tidak ada orang tahu. Anaknya itu dilahirkan sendiri, setelah lahir ditanam. Iya. Lalu hamil lagi yang kedua. Ini mereka yang cerita, itu ada di internet, saudara. Mengerikan, saudara. Itu lahir yang kedua, ditanam lagi. Lalu tiba-tiba suster ini pendarahan. Karena pendarahan dia kan nggak mau bawa di dokter. Kalau bawa di dokter ketahuan dong. Ya kan? Karena dia dalam pengertiannya, dalam hukumnya tidak boleh menikah. Tapi kan Alkitab nggak begitu. Kalau kita mengerti kebenaran gitu kan. Jadi lebih melakukan hukum manusia, aturan manusia daripada hukum Allah. Saudara, karena dia nggak bawa ke dokter ini, itu susternya ditanam. 10 tahun baru ketahuan, saudara. Itu mengerikan sekali. Nah, sekarang saya lagi banyak membahas pelayanan, karena sudah maaf ya, pelecehan seksual itu terjadi saat ini sangat besar-besaran. Sampai Presiden kemarin bilang, hukuman harus berat. Iya kan? Itu banyak orang pakai dalil kebenaran, padahal beda, saudara. Ada hukumnya, ada kebenaran. Jadi ini yang menjadi, kita harus tahu firman Allah. Kalau enggak bahaya. Firman inilah yang memerdekakan kita. Ya, amin. Kita akan kuat sebagai ibu-ibu, sebagai suami, ya, sebagai anak-anak. Kita akan tetap kuat karena firman ini memerdekakan hidup. Ya, banyak tugas loh kita untuk memuliakan Tuhan. Oke, kita akan berdoa. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi dulu satu pujian atau mau langsung doa? Nyanyi dulu. Oke, ayo brother, ya. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Allah ulama ajarku mengerti segala kehendak-Mu. Ajarku mengerti. Tahu. Tapi bantu saya nyanyi ya. Oke. Ajarku mengerti segala rencana. Ajarku berserah hanya padamu. Mari Roh Kudus bekerja bagi kita. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya pada Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku hebat perbuatan. Haleluya, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Kehendak-Mu terjadi. Dari awal kembali saudara kita nyanyikan, ajar kami mengerti segala rencana-Mu Tuhan. Ajarku mengerti, Tuhan Yesus, Engkau buat kami mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah setiap jalan kami ya Tuhan, haleluya. Pimpinlah
pelajaranmu dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya pada Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rencana-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kubutuhkan. Kehendak-Mu terjadilah. Bapakku ajaib segala rancangan. Bapakku, kami percaya kepada Engkau Tuhan. Segala rancangan. Haleluya, haleluya. Tuhanku, heran buatan. Engkau sanggup Tuhan, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Kita berdoa bersama. Allah tidak pernah gagal. Allah memiliki rencana di dalam setiap kita. Ketika kita ada di dunia ini, di dalam segala perjalanan kehidupan kita, Allah Maha tahu. Dia tahu ketika kita sedang berdiri, ketika kita sedang duduk, ketika kita sedang berbaring. Dia tahu pikiran kita. Dia tahu segala apa yang kita rencanakan. Dia tahu seberapa kuat kita. Dia tahu juga kelemahan setiap kita. Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Tuhan punya blueprint, rancangan. Tidak kebetulan saudara ada di tempat ini. Tidak kebetulan saudara beribadah. Tuhan mau saudara berbahagia. Karena kebahagiaan saudara akan banyak menolong orang lain. Tuhan mau saudara tetap tenang, tidak gelisah. Tuhan mau saudara tetap beriman kepada Dia. Tuhan sedang melihat engkau sampai kedalaman hati. Apa yang engkau alami saat-saat ini, itu tidak akan membahayakan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan setia di tengah ketidaksetiaan. Tapi kesetiaanmu adalah wujud cinta kepada Tuhan. Tuhan mengasihi engkau, Dia sedang memberkati engkau. Tuhan tahu masalah keluarga, Tuhan tahu segala masalah. Tetaplah terus melangkah, lakukan tugasmu. Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan. Dalam nama Yesus, jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuat. Kami semua beriman kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur dan kami terima kebenaran-Mu. Kebenaran memerdekakan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Siapa ya? Sudah.
Terima kasih buat Pak Michael, teman-teman yang sudah menguatkan kita, dan saya bersyukur untuk perdana di tahun 2022 ini mungkin kita akan mengadakan pertemuan onsite 1 bulan 1 kali. Kita terus sama-sama setiap minggu kita masih terus ada ibadah Zoom. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bisa berkumpul, saya bersyukur. Terima kasih. Selanjutnya sebentar lagi kita mungkin ada persiapan untuk teman-teman yang ikut pelayanan misi. Oke, jadi untuk bulan depan, bulan Februari, tanggal 25 kita ada onsite. Nanti tepatnya mungkin kita akan info lagi bersama Ibu Indri Pandede. Ya, mungkin kita bisa ajak-ajak teman-teman, maksimal 30 kapasitas dari misi sementara ini. Itu aja dari saya. Kita mau ucapan syukur, kita mau ada persembahan. Sebelumnya kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur untuk apa yang boleh kami nikmati hari ini. Ibadah yang luar biasa. Percaya Tuhan yang memberikan setiap kami hati yang baru, pengertian yang baru. Kami begitu dibukakan tentang arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Ketika damai yang Tuhan berikan itu terus ada di dalam hati kami. Terima kasih untuk Pak Michael yang sudah melayani kami semua. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami masih boleh memberi apa yang Tuhan sudah titipkan kepada kami. Kami bersyukur Bapak, biarlah setiap persembahan pemberian kami ini boleh untuk pekerjaan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, berilah kami hati memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Baik, kita selesai ya Pak ya. Kita mau tutup ibadah kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bisa join di sini, dan juga teman-teman yang ada di Zoom juga. Terima kasih. Ya terus kita mau punya kerinduan ya untuk terus bersama-sama mencari wajah Tuhan. Jadi minggu depan kita ketemu lagi lewat Zoom. Ya. Kita tutup. Mama itu boleh doakan. Kita akan akhiri, kita akan berdiri semua, bagi yang ada di Zoom juga, ya di Zoom gak usah berdiri, gak apa-apa, ya, yang di Zoom, ya kita yang di sini berdiri, oke baik, mari kita berdoa. Haleluya, Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur boleh beribadah, boleh memuji, boleh menyembah, dan boleh mendengar firman. Kami bersyukur buat kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tidak ada yang sia-sia apa yang kami lakukan. Tuhan, Engkau terus membukakan pengertian kami. Iman kami semakin bertambah-tambah di dalam Engkau. Bapak, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami juga berdoa buat sebentar, di mana kami akan mengunjungi satu tempat yang dilayani. Tuhan Yesus, tolong semua berjalan dengan baik. Biar terjadi tuaian jiwa di sana. Biar belas kasihan Tuhan dinyatakan di sana. Namamu yang ditinggikan, namamu yang diagungkan, namamu yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu, berkati semua persekutuan ini Tuhan. Setiap anak-anakmu, biar mereka terus diberkati oleh Tuhan. Dan biar mereka terus ada di dalam rancanganmu yang indah Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa kami Indonesia. Biar Indonesia menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Berkati pemerintahan yang ada. Biar kami semua yang ada di bangsa ini, pemerintahan yang ada, hidup di dalam kebenaran, di dalam keadilan. Dan biar Tuhan mereka takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hambamu, umatmu yang ada di Indonesia ini. Menjadi berkat bagi kemuliaan. Kami bersyukur dan kami mau menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Dia Allah yang setia. Dia senantiasa memegang tangan kita dan tidak akan melepaskan.
Teruslah beriman kepadanya, engkau akan berkemenangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ketiganya yang esa memberkati hidup saudara, memberkati keluarga saudara, memberkati pekerjaan, memberkati pelayanan. Dimanapun saudara berada, saudara diberkati oleh Tuhan. Dan saudara akan terus menjadi berkat bagi hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami terima segala berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.